Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kembali lagi dengan Bapak ya dalam pelajaran matematika. Sebelum Bapak masuk ke pelajaran, di sini Bapak mau ngabsen dulu ada yang tidak hadir hari ini? Siapa saja? Siapa? Reza sama? Berarti dua orang ya tidak hadir. Ya. Kalau begitu di sini nanti Bapak akan sebelum kita masuk ke pelajaran matematika, di sini Bapak mau menerangkan dulu tentang keyakinan kelas. Ya. Tahu apa keyakinan kelas? Tidak. Nah, kalau tidak, Bapak di sini akan menayangkan tentang keyakinan kelas. Ya. Nah, keyakinan kelas. Waalaikumsalam. Bapak lapar? Iya, nggak apa-apa ya. Silakan duduk saja dulu ya. Keyakinan kelas kita akan buat yang namanya keyakinan kelas, yaitu keyakinan kelas 7B SMP Negeri 2 Bandung. Nah, apa itu keyakinan kelas? Ya, coba kita lihat pengertiannya. Keyakinan kelas, ya, keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersukuran, ya, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, ya. Jadi di sini kalian buat suatu keyakinan kelas, ya, yang disepakati oleh kelas ini, ya. Lalu nanti ini harus terbebas dari latar belakang baik itu suku, agama dan bahasa, ya. Itu nanti keyakinan kelas yang kalian buat itu tidak boleh diskriminatif, ya. Tuh. Nah, sekarang lanjut. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Seperti apa pembentukannya? Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkretnya. Keyakinan kelas abstrak, tetapi kalau peraturan itu lebih rinci dan lebih konkret. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, ya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, ya. Kata-katanya harus positif, tidak boleh dalam bentuk yang negatif. Tuh. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, ya, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Ya, nggak usah banyak-banyak keyakinan kelasnya. Misalkan di sini kita sepakati cukup 5 keyakinan kelas. Ya, nanti Bapak akan bagi atau misalkan ini untuk keyakinan kelas 1 kalian diskusi nanti ya. Ini keyakinan kelas kedua, ini keyakinan kelas ketiga, kemudian sebelah sini keyakinan kelas keempat dan terakhir di sana keyakinan kelas ke-5. Ya. Nah, selanjutnya keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di kelas, ya. Jadi jangan yang mengada-ngada keyakinan kelasnya, harus yang nanti akan kita terapkan di kelas. Ya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Nah, tadi Bapak kan bagi-bagi kelompok. Nah, di sini kalian berdiskusi kira-kira keyakinan kelasnya apa. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, ya. Kalau peraturan sekolah kan mengikat. Kalau sudah ada peraturan itu harus kalian taati, tetapi kalau keyakinan kelas itu kita bisa tinjau kembali kalau kira-kira keyakinan kelas itu tidak sesuai dengan keinginan di kelas. Bisa dipahami tentang keyakinan kelas? Misalkan di sini Bapak akan mengambil sebuah contoh keyakinan kelas, ya, dari sebuah modul. Di sini coba. Contoh keyakinan kelas di sini untuk yang SMP saja, ya. Nah, di sini keyakinan kelas 7 SMP di sini misalkan hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang
rayu itu keyakinan kelas dalam bentuk hormat. Ya, contoh keyakinan kelas dalam bentuk bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Nah, itu salah satu contoh keyakinan kelas. Jadi kalian harus meyakini bahwa itu harus kalian laksanakan, ya. Jadi keyakinan kelas itu bukan dipaksakan, tetapi timbul dari dalam diri kalian sendiri, ya, sehingga kalian melaksanakannya itu ikhlas, ridho, seperti itu. Bisa dipahami? Nah, sekarang kalian boleh berdiskusi tentang keyakinan kelas. Nah, Bapak akan kasih ya satu kelompok satu kertas ya, nanti diskusi. Nih, ini juga sama kesininya. Terus ini boleh nanya sok. Ini juga sama sini menghadapnya ya. Di kelompok terakhir. Nanti kalian tulis ya di sana. Yang tulis sama bebas ya. Perwakilan dari kelompoknya saja. Sok. Silahkan diskusikan kira-kira keyakinan kelasnya apa saja ya. Kalau sudah nanti kalian tempel di papan tulis. Nanti kalau ada yang sudah beres, nanti kalian boleh gunakan ini, ya. Lalu tempel di sini ya. Ya. Siapa yang sudah ada? Oh ya, Levi. So. Atas. Belum. Ya, so, silakan. Ada yang sudah? Ya. Ininya pakai web dulu ya. Nanti tempel di sana. Ya, dari sini dari belakangnya. Sudah? Belum. Sudah. Nanti ya, giliran. Satu-satu. Ya. Harus banyak-banyak pennya. Ya. Siapa lagi? Sok. Kalau sudah, boleh tempel di sini, ya. Di bawah ini. Harus kakinya. Nah, seperti itu. Sip. Ya, nggak apa-apa. Lanjut lagi. Ya. Silakan yang sudah nilainya ada di sini, boleh nilai sendiri ya. Gimana dia yang penting kelas aja ya. Terakhir. Sip. Ya. Nah, sekarang kalian sudah dari masing-masing kelompok di sini sudah menempel keyakinan kelasnya masing-masing. Karena ini keyakinan kelasnya baru berkelompok, ya, maka untuk semua anggota kelas di sini supaya mengetahui apa keyakinan kelasnya, nah, dan nanti di akhir apakah akan disepakati atau tidak ya. Nah, sekarang Bapak menyuruh kepada Irfa untuk membacakan keyakinan kelas yang sudah dituliskan oleh teman-teman. Ya.
Nah, gimana? Kira-kira dari kelima keyakinan kelas ini ada yang keberatan tidak? Tidak. Disepakati? Ya, dan mau dilaksanakan? Ya. Kalau sudah disepakati, berarti kita sepakat bahwa semua di sini gak ada yang keberatan. Nah, kalau sudah kita sepakati, maka keyakinan kelas ini kita tempel di suatu tempat yang akan terus terlihat. Kira-kira di mana? Dindingnya sebelah mana? Sebelah sana. Boleh ya. So, silakan ini kita tempel ya. So, perwakilan aja yang nempelnya. Siapa yang mau nempel, Mak? Oh, Damiana, so, apa-apa. Damiana, tempel aja nih. Nah, sepertinya yang paling tepat sih di sebelah sini ya. Jadi ketika kalian masuk ke kelas, oh kelihatan ini keyakinan kelasnya, gitu ya. Tuh. Ya. Pas. Ya. Nah, itu untuk keyakinan yang telah kita sepakati. Ya. Nah, selanjutnya kalau keyakinan kelas kita sudah buat dan sudah kita sepakati, maka kita akan lanjutkan ke materi pelajaran. Nah, untuk pelajaran kali ini kemarin kan sudah sampai dengan apa? Kolom kan? Ya, kolom dari bangun. Nah, sekarang adalah materi terakhir yaitu bab 5. Ya, bab 5 itu nanti kita akan belajar tentang statistika. Begini, betul Ibu memanggil Elsa. Tadi Ibu dapat laporan dari teman kamu kalau kamu tadi melempar sepatunya ke tengah lapangan sampai-sampai dia menangis. Betul seperti itu? Iya Ibu. Saya tahu kenapa kamu melakukan hal itu. Saya iseng Bu. Berarti kamu bahagia dong. Iya. Udah ngisengin sulis tadi. Bahagia ya? Iya. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya, Elsa? Saya besok akan menemui Sulis dan meminta maaf. Oh, bagus sekali. Meminta maaf adalah perbuatan yang terpuji. Terus sekarang apa sih yang membuat kamu bahagia? Saya suka menggambar, tapi tidak ada yang ngajarin Bu. Jadi saya iseng saja ke teman. Oh, begitu. Sekarang begitu. Kalau misalkan ada yang mau bimbing menggambar, Elsa mau. Wah, serius Bu? Iya, serius. Kapan Elsa bisa mulai belajar menggambar? Menggambarnya boleh besok setelah pulang sekolah, nanti akan ada yang membimbing. Soalnya. Oke Bu. Oke, terima kasih. Elsa sudah datang dipanggil Ibu ya. Sekarang kan waktunya sudah siang